Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam wa salaman minan naqmi wal wafati ala iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim bil qalbil rahim wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudara berjamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, pertama-tama izinkan saya menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik, tidak ada persiapan yang lebih utama pada saat kita kembali menghadap Allah, melainkan hanya dengan bertakwa kepadanya saja. Dan ini yang dimuliakan Allah. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita bersyukur telah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh lamanya. Selama siang bulan Ramadan, kita isi dengan sholat, puasa, dan kerja-kerja produktif. Malamnya kita penuhi dengan sholat tarawih, sholat witir, tahajud, i'tikaf, tilawah, doa dan munajat. Kita pun melengkapi ibadah Ramadan yang lalu dengan menunaikan ibadah mali, menunaikan zakat dan sedekah. Kita bersyukur dan berdoa seluruh ibadah kita lakukan dikabulkan Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, seluruh yang kita lakukan selama Ramadan adalah bentuk kepatuhan, ketundukan yang penuh kepada syariat yang diajarkan Allah kepada kita melalui junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang dengan itu dan diperkuat akidah kita, diperkuat oleh Allah akhlak dan perilaku kita. Syariat merekomendasikan kepada kita, menyampaikan tausiah kepada kita. Yang pertama, pentingnya kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya, serta kepada ulil amri di antara kita, dipertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Itu disampaikan Allah dalam surah An-Nisa pada ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hai orang yang beriman, patuhilah Allah, patuhilah Rasul dan ulil amri antara kalian. Apabila kalian menghadapi persoalan tentang sesuatu masalah dunia,
maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ini demikian itu baik dan sebaik-baiknya takdir. Mengutip pendapat Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, guru besar di Al-Azhar Gairul Muslim, ketika dia mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah SWT dalam ayat itu oleh sebahagian ulama disepakati sebagai bagian dari kesetiaan kita untuk mau hidup dan berpedoman dengan Al-Quran dan syariat yang mulia. Ketaatan pada Rasulullah direpresentasikan dalam bentuk kesetiaan kita untuk mau memenuhi sunnah beliau, baik sunnah kauniyah perkataan Rasul, sunnah fi'liyah perbuatan Rasul, sunnah takwiriyah penegasan Rasulullah. Ketaatan pada fatwa amri dalam ayat itu dalam konteks syariat, pada ketaatan kepada a'immatul muslimin, para ulama mujtahid mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Karena mereka lah pemimpin umat Islam dalam penerapan hukum syara. Dalam konteks keindonesiaan, fatwa pada ulil amri dimaksudkan dalam fatwa pada negara, pada pemerintah, dan pemimpin negara yang amanai rakyat untuk mengurus negara. Lebih konkret lagi secara normatif, kepatuhan kepada konstitusi dan peraturan undang-undangan yang berlaku di Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika bentuk kepatuhan itu membentuk kinerja muslim yang ideal, yang mengagungkan itu muslim yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, loyal pada negara, dan aturan kenegaraan yang berlaku di negara. Negara dengan teknologi penduduk seperti itu akan sangat kokoh, kuat, dan tangguh dalam berbagai tantangan dan hambatan pasca Ramadan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, baik secara domestik, regional maupun global. Syariat juga merekomendasikan kepada kita semua untuk menjadi muslim yang istiqomah, yang konsisten dengan nilai mulia Al-Quran, seperti diperintahkan dalam Quran kepada Rasulullah dan kita semua. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Tegak luruslah engkau dalam pendirian bagaimana diperintahkan kepada kamu dan bersama orang-orang yang taubat bersama kamu. Jangan engkau berlaku melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mereka adalah orang-orang yang menerapkan nilai-nilai luhur hasil kampanye pada Ramadan menjadi amal yang aplikatif setelah Ramadan. Mereka adalah orang yang ikhlas dalam beramal, punya etos kerja yang tinggi, jujur, kredibel, lurus, benar, sabar, mudah, tahan uji, tidak mudah menyerah, hidup dalam rasa syukur dan disiplin yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang cerdas secara intelektual hasil kepada Ramadan, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, bahkan cerdas secara sosial. Sikap ini sejalan dengan tuntunan Rasulullah ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat beliau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'aluka ahadan ghairak." Ya Rasul, ceritakan kepada saya satu ungkapan dalam Islam yang menggambarkan seluruh esensi ajaran Islam. Saya tidak akan bertanya kepada engkau yang lain kecuali kepada engkau ya Rasul. Rasul menjawab, "Qul amantu billahi mustaqim." Katakan oleh aku beriman kepada Allah dan aku istiqomah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan yang lalu
kita telah ditempa, digembleng dengan berbagai amal yang berlaku yang menjadikan pribadi kita ideal, bersih lahir, suci batin. Kita telah menempani kita dengan purifikasi fisikal takhirul badan, purifikasi psikal takhirul qalb, dan purifikasi spiritual takhirul roh. Kita telah melakukan apa yang disebut dalam ilmu tasawuf tazkiyatun nafs, menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang memuliakan Allah, jika rekomendasi syariat ini bersemayam dalam hati kita, kaum muslimin Indonesia bahkan menjadi habit yang melekat dalam keseharian kita. Kita yang seluruh anak bangsa ini layak berkeyakinan bahwa Indonesia emas tahun 2045 dapat terwujud bukan sekedar ilusi pemanis, bahkan menjadi sesuatu yang realistis. Jamaah sholat Jumat dimuliakan Allah, negara yang kita ciptakan semua umat beriman akan menjadi seperti yang kita bayangkan selama ini. Negara yang disebut oleh Allah dalam surah As-Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik yang di dalamnya ada ampunan Allah. Dalam konteks negara kita adalah negara yang sesuai dengan tujuan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar RI tahun 45. Semoga Allah mengabulkan doa dan harapan kita. Semoga seluruh umat Islam dan bangsa ini memahami, mempraktekkan rekomendasi syariat dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Hamdan subhanahu wa ta'ala hamdan 'abdin muqtadin bi sidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tusallu ala khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ilana li fadli nabihi wa ta'zima. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham walidina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma man asaka bi fadlin Umar wa Uthman wa Ali wa sayyid ahsan nabi ajma'in wa al-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma qul lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal mihna ma dhahara minha wa ma batan wa min budani muslimina 'amma wa min baladina Indonesia khassa wa min baladina Indonesia khassa. Rabbana
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. Allah